Market kripto ijo royo-royo, BTC maupun ALT koin semuanya naik tinggi. Tapi ada beberapa koin yang naiknya belum terlalu signifikan dan bahkan mungkin kita bisa berpotensi mendapatkan cuan yang lumayan, belasan persen mungkin atau bahkan puluhan dan ratusan persen dari kripto ini. Pokoknya cuan terus yuk. Oke, yang pertama teman-teman juga wajib waspadai berita-berita yang mungkin akan muncul, bisa dari sumber manapun atau contohnya di sini seperti investing.com, bisa juga masuk bagian news, terus bagian cryptocurrency untuk berita mengenai cryptocurrency, atau masuk bagian news dan economic calendar untuk bagian berita-berita terupdate mengenai meeting, terutama untuk FOMC ya, atau The Fed. Itu juga bisa sesuaikan waktunya. Untuk Indonesia ini GMT plus 7 di sini untuk jadwal terupdate-nya. Biasanya sih malam kalau yang berkaitan dengan FOMC ya. Itu gambaran singkatnya untuk berita. Cek dulu sebelum menganalisa secara teknis atau teknikal. Lanjut kita cek di pergerakan Bitcoin-nya dulu, karena Bitcoin merupakan intinya. Di sini saya nyalakan Ichimoku dan CCI 50-nya. Jadi patokan nanti pilihan dari kriptonya harus sesuai dengan rule-rule yang berkaitan dengan Ichimoku dan CCI 50 ya untuk teknikalnya. Jadi dasar pemilihan kripto nanti ada kurang lebih 5 kripto yang saya pilih adalah CCI 50-nya minimal harus berada di bawah ini 95 di sini ya, ada tulisannya di sini angkanya. BTC saat ini CCI 50-nya di angka 95,23. Jadi dasar pemilihan kriptonya nanti, kriptonya CCI 50-nya harus berada di bawah nilai dari 95. Intinya seperti itu. Kenapa kok harus di bawah 95? Karena berarti pergerakannya belum setinggi dari BTC atau Bitcoin, ada peluang untuk naik. Intinya seperti itu dari CCI 50. Sementara dari Ichimoku-nya ini, kripto yang saya pilih nanti, yang saya filter adalah yang belum nempel di ini, Kumo atau garis hijau tipis ini ya. Intinya yang belum nempel nih, selisihnya agak jauh di bawah. Itu yang poin kedua untuk pemilihannya. Dan yang poin ketiga, setidaknya dibanding dengan harga pada tanggal 9 atau 10 November, harganya masih kurang lebih mepet-mepet atas di area ini. Contohnya seperti ini ya. Sekarang di harga ini, dan ini 910-nya harganya ada di sini ya. Nggak terlalu jauh. Intinya seperti itu. Itu poin ketiga, dasar pemilihan kripto nanti. Sementara untuk ulasan Bitcoin-nya, untuk Bitcoin sendiri posisinya ini lagi kena, kalau dari Ichimoku ini lagi kena resisten. Terlihat teman-teman juga ngeliat di sini ya, terbentur dari garis hijau tipis ini dan mendekati ke Kumo. Ya, ini resisten dan dibarengin dengan di CCI 50-nya ini juga berada di garis 100 resisten. Double resisten dari Ichimoku maupun dari garis Kijun. Ini garis hijau tipis ini Kijun. Ini sementara kena resisten di time frame daily ya, di 4 jaman. Posisinya dari Bitcoin untuk Ichimoku seperti itu dan CCI 50. Sementara kalau kita manual aja, hilangin indikatornya. Nah, ini terpantul dari double bottom. Ini membentuk double bottom secara resmi ya, tapi ini belum retest kayak gini. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Ini posisinya sudah nembus di area sini. Ada peluang kalau pola dari double bottom ini terbentuk, maka akan mendekati ke area ini. Ya, kisaran di sekitaran 17.800 sampai dengan di atas 18 ribuan. Itu kalau pola double bottomnya terkonfirmasi naik ke atas. Nah, untuk sampai ke situ kita cek dulu untuk support dan resistennya. Yang di konten sebelumnya saya bahas mengenai Bitcoin bakalan naik lebih tinggi kalau bisa closing candle setidaknya di atas 17.000, dan itu kemarin sudah terjadi karena closing candle-nya di pagi ini ya, di pagi ini di 17.119-an ya. Itu posisinya udah closing candle di atas 17.000 dan berpeluang melanjutkan penguatan kalau apalagi double bottom-nya ini terkonfirmasi bisa sampai di atas 18.000. Secara singkat untuk
support dan resistennya menggunakan Fibonacci, itu Bitcoin ada di area untuk resistennya berikutnya ada di 17.300-an, next di 17.600-an, dan next di 17.900 atau di 18.000, dan yang teratas di 18.350-an. Itu untuk resisten. Untuk supportnya ada di 16.900 sampai dengan 17.000 itu resistennya, dan menurut saya kalau bisa bertahan di area itu dan pantul balik naik, maka ada potensi lebih jauh lagi untuk nyampe di kisaran 17.500-an dan bahkan di 18.000 yang menjadi target double bottom. Next, supportnya ada di 16.800 dan yang terbawah di kisaran 16.300-an menurut garis Fibonacci ya intinya. Tapi kalau ini time frame daily, kalau mungkin mau menggunakan time frame yang lebih rendah, bisa pakai Fibo yang ini. Di sini area ini. Nah, Fibo area ini nanti resistennya menjadi yang terdekat di 17.300 sama. 17.300 itu menjadi resisten terdekat, dan next target berikutnya di kisaran 17.500, 17.600, memperkuat dari resisten yang time frame lebih besar di daily tadi. Dan untuk target atasnya itu mepet-mepet juga di kisaran 18.300-an ya. Tadi kan ada di kisaran 18.400 untuk resisten daily-nya. Mirip-mirip juga. Dan untuk support sama, support terkuatnya sementara di 16.900 sampai 17.000. Kalau itu sampai tertembus, maka mungkin penguatan sampai ke 18.000 masih agak berat. Itu secara singkat mengenai Bitcoin. Dan kenapa ini dibahas dulu penting, karena untuk mengetahui pergerakan altcoin kan juga dipengaruhi oleh Bitcoin ya. Next kita ke BTC DOM yang salah satunya juga mempengaruhi pergerakan altcoin. Sebelum ke rekomendasi ya, di sini di time frame daily juga teman-teman bisa melihat bahwa ini nembus di garis-garis yang sudah dibikin sebelumnya yang sekarang menjadi resisten karena sudah tertembus dengan luar biasa dalam 2 hari. Dan di time frame 4 jam kita akan lihat bahwa ini sudah mulai masuk ke area support berikutnya. Biasanya kalau masuk ke area support tuh agak tertahan. Otomatis BTC DOM-nya mungkin penurunannya tidak akan se ekstrim beberapa jam sebelum ini ya. Ini teman-teman bisa melihat sekarang di area 1270-an. Ini area supportnya berada di paling rendah di 12.250-an. Jadi mungkin warning juga untuk teman-teman yang mau ambil posisi, terutama di spot ya, yang mau ambil posisi buy, mungkin bisa wait and see, atau memang mau ambil peluang ini saatnya ambil, monggo, keputusan disesuaikan teman-teman masing-masing. Cuman menurut saya pribadi masih ada waktu, karena ini masih ada range supportnya juga masih ada. Nah ini agak tebel, 1250, 1270. Kalau Bitcoinnya cenderung sideways aja di kisaran 17.000 sampai dengan 17.200-300, maka masih ada peluang altcoin untuk naik. Intinya kita harus waspadai, lihat pergerakan dari BTC dan BTC DOM. Next untuk rekomendasi koinnya. Yang pertama adalah XRP yang jelas-jelas belum naik. Intinya tadi 3 poin ya. CCI50 berada di bawah 95 poin, dan di XRP ini CCI-nya posisi masih di kisaran minus 59,8 ya, artinya jauh posisinya dibanding dengan Bitcoin. Itu poin pertama. Poin kedua, ini di bawah Kijun, di bawah garis hijau tipis ini dan kumunya. Ini berada jauh di bawah, otomatis poin kedua terpenuhi. Dan yang terakhir, harganya dibanding tanggal 9-10 November itu posisinya cenderung sama aja, kurang lebih atau bahkan lebih rendah, itu nggak apa-apa karena Bitcoinnya udah mepet-mepet atas dari harga tanggal 10 terutama, dan ini juga masuk di XRP. Dan untuk nyampe ke titik dari Kijun ini, resisten berikutnya ini cukup jauh. Untuk XRP ada di kisaran 0,3832. Sekarang XRP berada di harga 0,3504, yang artinya ada selisih sekitar 10% untuk nyampe ke resisten berikutnya, yang artinya 10% untuk di spot market itu nggak sedikit ya, apalagi teman-teman masuk di ETF yang berarti dikali 3, atau teman-teman ada di futures. Untuk XRP kayaknya kalau nggak salah
leverage-nya maksimal di 50 kali. Monggo bisa dihitung sendiri, berarti kalau 10% berarti berapa persen kenaikan ya, kalau dikali 50 ya itu 500%. Sekali lagi disclaimer on ya teman-teman, untuk mengambil posisinya wajib menganalisa secara teknikal dulu di time frame yang lebih kecil. Contoh, misal turunin ke 1 jam dulu, karena ini masih hijau berarti ambilkan, kalau kita ngambil posisi harus candle merah dan perhatikan support resistennya ya. Saya nggak akan membahas lebih lanjut mengenai support dan resisten, teman-teman bisa cek di konten yang ini soal support dan resisten. Itu ambil posisi di time frame yang lebih kecil ya. Oke, itu XRP pilihan pertama. Yang kedua, oh ya, urutan pilihan pertama, kedua, 3, 4, 5 ini bukan berdasarkan urutan lebar cuannya ya. Intinya 5 rekomendasi aja. Tidak saya urutkan berdasarkan potensi cuannya. Next, itu ada Doge. Nah, CC50 sekarang berada di area minus 52 kurang lebih. Garis candlestick-nya juga masih jauh ya dari area Kijun, garis hijau tipis ini. Terus dibanding di tanggal 9 dan 10 ini berada jauh di bawah juga, di batas bawah malah harga sekarang, dan ini berarti juga lumayan lebar selisihnya dengan pergerakan Bitcoin. Dan keresisten di garis ini Kijun ini ada di 0,092 dolar. Doge sendiri sekarang berada di area 0,076. Yang artinya ini sekitaran hampir 20% ya. 20%, berarti kira-kira kurang lebih 20% dari resisten di Kijun. Ini malah lebih jauh lagi dibanding XRP. Nah, ini potensinya kalau misalnya Bitcoin-nya juga stabil, datar, turun, naik tipis, BTC DOM-nya masih lemah, belum ada berita yang signifikan, ini bisa jadikan pilihan. Next, yang berikutnya itu ada Luna ya. Kalau kita ngomong Luna ya berarti ada dua ya, antara Luna atau Luna klasik. Teman-teman bisa pilih di situ. Ini kita lihat CC50-nya berada di minus 35, terpenuhi juga, berada di bawah 95 ya tadi BTC 95. Untuk garis Kijunnya ini juga berada jauh di atas. Kijun ini areanya di 1,5967, sementara harga dari Luna sekarang di 1,3795, yang artinya mirip-mirip juga, ada sekitar 10% lebih ya, mungkin sekitaran 15% lebih perbedaannya, ketinggiannya lumayan juga untuk Luna. Dan dibanding di harga tanggal 9 dan 10 ini Luna jauh di bawah, yang artinya masih ada selisih yang lumayan dibanding Bitcoin tadi. Next, rekomendasi keempat itu ada Link. Untuk Link, nah ini untuk Link posisinya sekarang CCI50-nya berada di area minus 31,38, masuk syarat. Garis Kijunnya ini di area 6,721. Sementara harga Link sendiri sekarang di kisaran 6,2, yang artinya kurang lebih ada sekitar 8%-an selisihnya, plus dibanding tanggal 9 dan 10 ini masih berada di area bawahnya, masuk syarat juga untuk Link. Sekali lagi, untuk ambil posisi cek di time frame yang lebih kecil, mau 1 jam, 15 menit atau 5 menit, semua tergantung strategi teman-teman. Saat ini masih hijau ya, mungkin ini kurang layak kalau langsung ambil, nunggu koreksi dulu dikit untuk Link. Dan rekomendasi yang terakhir kriptonya itu ada Tezos, XTZ. Ini juga sama di CCI50 minus 33,7, posisinya masih jauh di bawah Bitcoin ya. Terus Kijunnya di area 0,972 resistennya di sini. Sementara harga dari Tezos ini sekarang 0,839, yang artinya jauh banget ya, masih belasan persen di bawah garis Kijunnya, resistennya masih lumayan jauh, belasan persen. Dibandingkan dengan tanggal 9-10 jauh di bawah ya. Ini cukup bagus juga untuk Tezos. Nah, ini gambaran 5 rekomendasi kripto, dan teman-teman masih bisa pilih kripto-kripto yang lain dengan cara yang sama seperti ini, atau mungkin teman-teman bisa pakai indikator yang lain, atau mungkin nggak pakai indikator dengan tarian garis, itu juga bisa dikomparasi langsung dengan Bitcoin juga bisa. Intinya masih banyak juga kripto yang lain kalau teman-teman cari berdasarkan cara ini.
Dan banyak juga kripto-kripto kecil yang performanya masih jauh ya, masih bisa dipilih juga. Gitu, mudah-mudahan bermanfaat. Selalu disclaimer on, resiko ditanggung penumpang. Salam cuanjo.